Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Muhammadun rahimallahu al-ibada bihi, Muhammadun sababul insya'i min adami. Muhammadun Nabi Muhammad itu rahimallahu al-ibada bihi, Allah mengasihi, Allah merahmati akan hamba bihi dengan sebabnya. Muhammadun sababul insya'i min adami. Nabi Muhammad itu menjadi sebab adanya sesuatu yang asalnya kadada. Artinya sesuatu yang asalnya kadada ini lalu ada, itu sebabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarhu, penjelasannya ujar sini. Allah subhanahu wa ta'ala muttasiqun birrahmati. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bersifat dengan rahmat. Allah bersifat dengan rahmat. Apa makna rahmat Allah? Allati hiyal ihsanu aw iradatuhu, yang mana bermula makna rahmat itu yaitu berbuat baik atau menghendaki kebaikan kepada hambanya. Nah, itu rahmat ngarannya. Jadi Allah memberi rahmat, artinya Allah berbuat baik kepada hambanya, Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Nah, itu makna rahmat. Dalla ala dzalika ismuhur rahman wa ismuhur rahim. Menunjukkan atas yang demikian itu Allah bersifat rahmat oleh namanya Ar-Rahman dan namanya Ar-Rahim. Allah berisi nama Ar-Rahman, berisi nama Ar-Rahim. Dua nama ini menunjukkan atas sifat Allah yang bersifat dengan rahmat kasih sayang. Ar-Rahmanu, maka arti Rahman, apa itu makna Rahman? Al-Mun'imu bi jala'ilin ni'ami, yaitu yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Semua nikmat yang Allah berikan itu besar. Jadi yang kecilnya kita memandang kepada yang memberi. Nah, maksud nikmat yang besar di sini nikmat yang nampak, nikmat yang kelihatan. Bahasa kitanya ia nikmat zahir. Jadi Ar-Rahman itu Allah yang memberi nikmat, yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat zahir, itu Ar-Rahman. Nikmat zahir itu yang nampak. Kayak apa kita hidup, kita berisi mata, kita berisi muntung, kita berisi betis, atau nikmat-nikmat apa? Jala'ilin ni'am. Allah yang memberi nikmat ini disebut namanya Ar-Rahman. Nah, jadi Ar-Rahman itu yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Mengadakan kita dari asalnya kadada lalu ada, itu kan nikmat yang nampak. Kita berisi betis kawa berjalan, berisi mata kawa melihat, berisi tangan kawa berjabai-jabai, kawa mengambil, menggapai dan lain sebagainya. Nah, ini kan nikmat-nikmat yang zahir yang nampak. War-Rahimu, dan adapun makna Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiqiha, yaitu yang memberi nikmat dengan yang halus-halusnya nikmat. Maksud halus-halus ini ya nikmat batin di kita. Jadi Allah yang memberi nikmat batin itu disebut namanya Ar-Rahim. Hanya pernah dibadakan sudah. Ketika seseorang itu, misalnya nih kita ke orang lah mengkias. Nah, orang itu ngarannya misalnya Ahmad. Ahmad itu ngarannya nama dirinya. Ya, yang bahasanya ismuzat, nama dirinya Ahmad. Lalu Ahmad ini orangnya apa? Bisa betul tukang. Lalu digelar orang tukang. Tukang di orang. Karena Ahmad bisa betul
betukang. Amatnya pulang bisa berjahit, digelar orang pulang tukang jahit. Oh tukang jahit, jangan kemana ke rumah tukang jahit. Nah bertambah dengarannya. Amatnya pulang orangnya apa? Bisa sarik-sarik pamarahan gelarnya. Amat mana jurang amat pamarahan. Nah bertambah pulang gelarnya. Allah itu apa? Ismuzat, nama dirinya. Allah itu nama dirinya. Lalu Allah ini berisi sifat memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang zahir, disebutlah Ar-Rahman. Lalu Allah ini bisa memberi nikmat-nikmat yang batin, lalu disebutlah Ar-Rahim. Nah, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu namanya ismu sifat, nama bagi sifatnya. Adapun Allah itu ismu zat, nama bagi zatnya. Kayak amat tadi ngarannya amat. Cuman orang banyak kenal. Ya kan, amat bisa bertukang, tukang saru orang. Amat bisa mengajar, guru saru orang. Amat bisa apa lagi? Bisa sarik, amat pamarahan dalam orang. Nah itu kan apa? Nama daripada sifat-sifatnya. Jadi Ar-Rahman tadi yaitu yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim itu yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat batin. Ya kan, nikmat batin. Wala syakka dan kata ragu lagi anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-qaila, bahwasanya penghulu kita Nabi Muhammad yang telah bersabda, innama ana rahmatun muhdatun. Ujar Nabi, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Aku ini ujar Nabi rahmat yang dihadiahkan. Huwa ainu tilka rahmatil ilahiyah bil khalqi kullihim. Maka Nabi ini adalah ainnya rahmat. Ain itu apa? Bendanya, ikungannya bahasa kita itu ain. Sumbernya rahmat ilahiyah. Rahmat ketuhanan itu sumbernya ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ainur rahmah. Ain itu bendanya, yang itu orangnya. Yang ngaran rahmat itu mana? Ya itu. Ya, jadi Nabi innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku hanya saja aku rahmat yang dihadiahkan. Nabi itu nama rahmatnya itu. Bil khalqi kullihim, dengan makhluk seluruhnya. Nah, itu rahmat yang mana rahmat yang itu orangnya. Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman fi bayani rahmatihil ammah, di dalam menjelaskan rahmatnya yang umum. Apa ujar Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus akan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Alam itu apa? Masih Allah. Apa-apa yang lain pada Allah itu alam ngarannya. Nabi diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, jadi Nabi itu ya ain rahmatnya. Wa qala ta'ala bi bayani rahmatihil khassah. Allah berfirman pada menyatakan rahmatnya yang khusus, bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang yang beriman, Nabi itu sifatnya kasih sayang. Ini khusus untuk orang beriman. Ada tadi rahmatnya untuk sekalian alam. Jadi Nabi itu ada rahmatnya khusus, ada rahmat umum. Rahmat umum untuk seluruh alam, rahmat khusus untuk orang beriman. Allah Ta'ala rahimal ibadah bi bi'asati nabiyhi wa rasulihi alaihi salatu wassalam wa bisyara'ihi. Maka bermula Allah Ta'ala merahmati akan hambanya, mengasihi, menyayangi akan hambanya, bibi'asati nabiyhi, dengan memutus nabinya, wa rasulihi, dan rasulnya, alaihi salatu wassalam, wa bisyara'ihi, dan dengan syariatnya.
Jadi Allah menyayangi hambanya ketika Allah mengutus nabinya. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ketika Allah menzahirkan Nabi Muhammad ke alam semesta ini, maka saat itu Allah melimpahkan rahmat yang luas kepada setiap hamba-hambanya. Dan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika sababa raf'il 'adzabi anhum. Dan adalah yang demikian itu, yakni diutusnya Nabi, menjadi sebab diangkatnya azab daripada mereka hamba. Dengan diutusnya Nabi, Allah mengangkat, Allah menghilangkan azab yang ada pada hamba-hambanya, yang ada pada makhluknya. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiadalah Allah mengazab mereka walhal engkau wahai Muhammad berada di dalam mereka. Artinya ketika ada nabi di golongan itu, ada nabi di lingkungan itu, ada nabi di tempat itu, Allah kada akan menurunkan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah kada akan menurunkan azab akan mereka walhal mereka selalu beristighfar. Di Mekah itu umat Quraisy, artinya kaum kafir Quraisy itu habis-habisan, iyakah, menyakiti Nabi, macam-macam kelakuan yang kada baik, tetapi Allah kada menurunkan azab. Kenapa? Wa anta bihim, karena Nabi ada di situ. Lalu Allah kada menurunkan azab. Nabi ada bang di situ. Jadi Nabi ini berkat, iyakah, berkat yang ngarannya rahmat. Wa madama syara'uhu mawjudan, dan selama syariatnya selalu ada, yu'manu bihi, diamalkan dengan syariatnya, bahwa alaihi salatu wassalam mawjudun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya ada. Jadi ketika syariat Nabi diamalkan, ketika syariat Nabi ada di rumah kita, syariat Nabi ada di lingkungan kita, berarti hakikatnya Nabi ada waktu itu. Di zaman Rasulullah hidup, ya Pak, ketika Rasulullah ada, Allah akan menurunkan azab. Lalu zaman kita nabinya sudah wafat, Pak, mana Rasulullahnya? Jadi apa? Selama syariat Nabi itu ada, diamalkan syariat Nabi itu, maka hakikatnya Nabi itu ada. Makanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengamalkan ilmu, berarti kita menghadirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita, menghadirkan Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Ketika Nabi itu ada, maka Allah kada akan menurunkan azab. Kada akan Allah menurunkan azab. Maka Allah liya'adzibahum wa anta fihim. Allah kada akan menurunkan azab walhal engkau ada di diri mereka, engkau ada di sekitar mereka. Artinya ketika syariatnya itu ada, maka hakikatnya Nabi itu ada. Ya kan? Sebaliknya ketika syariat Nabi itu sudah kada ada lagi, kada diamalkan lagi, kada ada orang menuntut ilmu Nabi kada disampaikan lagi, hilang, kada ada yang mempelajarinya, maka saat itu di lingkungan itu berarti Nabi hilang, ya kan? Maka kemungkinan akan turun azab. Jadi kita bagus, ya kan, menuntut ilmu ini menghidupkan syariat Nabi, mengekalkan syariat Nabi. Maka hakikatnya Nabi ada, Nabi hadir. Wa inna hakikatahum nuraniyah, maka bahwasanya di sini hakikat Nabi yang bangsa nuraniyah, wa ruhahul uluwiyah al
malakutiyah, dan ruhnya Nabi yang mulia, ruhnya yang tinggi, ruhnya yang bangsa malakutiyah. Malakutiyah ini yakah yang kada nampak oleh mata penglihatan kita. Tasri wa ta'ruju fil mulki wal malakut, berjalan dan mi'raj pada alam mulki dan alam malakut. Alam mulki itu yang nampak oleh pandangan kita, alam malakut itu yang kada nampak. Ini alam mulki, ada lagi alam yang lebih besar dari ini, ngarannya alam malakut. Itu kita kada nampak. Nah, alam mulki, alam malakut, ruhnya Nabi apa? Tasri wa ta'ruju di sini, berjalan dan mi'raj. Artinya Nabi itu selalu hadir ketika syariatnya ada. Wa tabruha salatu wassalamu minal awalimi kulliha wa taruddu alaihim, dan sampai akan ruhnya itu oleh salawat dan salam daripada sekalian alam seluruhnya, wa taruddu alaihim, dan Nabi menjawab atas mereka akan salam tersebut. Ketika kita mengucapkan salawat, mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita. Ini menunjukkan Nabi hadir. Mana dalilnya? Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa wa ruddat alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ujar Nabi, tidak ada satupun daripada kalian, artinya tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam atasku, melainkan dikembalikan atasku akan ruhku, sehingga aku menjawab atasnya akan salam. Jadi ketika kita assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, atau ya Nabi salam alayka, wahai Nabi salam atas engkau, saat itu ruh Nabi dikembalikan kepadanya dan Nabi menjawab salam tersebut. Ini untungnya orang yang selalu bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Ketika dalam sembahyang kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai Nabi, salam atas engkau dan rahmat Allah dan keberkahannya, ketika itu Nabi menjawab salam kita. Bahkan ada seorang wali di zaman dahulu namanya Al-Habib Ali Khalid Qasam, pada tuan daripada Al-Habib Ali Al-Habsi, pengarang Maulid Simtuduror. Itu setiap sidin sembahyang ketika mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu suara Nabi yang menjawab itu kedengaran. Bukan sidin saja yang mendengar, orang yang sembahyang di belakang sidin pun mendengar suara Nabi menjawab salam sidin. Ini menunjukkan ketika kita bersalawat, ketika kita mengucapkan salam atas Nabi, Nabi menjawab. Nah, untungnya salam kita dijawab Nabi, yakah dijawab oleh orang yang sangat mulia, kekasih hati kita menjawab salam kita. Untung benar. Jadi rugi benar kita ada pemaulidan, kita ada umpat, yakah rugi benar kita. Ya Nabi salam alaika juraya, yakah pemaulidan kita ada umpat, kita guring atau kita kemana-kemana. Padahal ini luar biasa, Nabi menjawab setiap salam yang kita ucapkan. Ini ya Pak, makanya kita hadirkan, namun kita membaca maulid itu ya Pak. Nah kita mengamalkan maulid, membaca burdah, hadirkan nih Nabi hadir, Nabi menjawab salam kita, Nabi mendengar ya Pak. Kita hadirkan bujur-bujur, bahkan orang Bahari itu di ada ngarannya kitab dalail, itu kitab salawat, itu bergambar ubah Nabi. Nah supaya waktu membaca itu tabayang ubah Nabi, karena kita kada suah pemimpin Nabi, kada suah melihat muha Nabi yang menang suah pemimpin Nabi. Waktu membaca maulid, membaca salawat, bayangkan wajah Nabi. Tapi kita kada suah
bayangkan kubah Nabi barang ya Pak. Seolah-olah kita di hadapan kubah Nabi mau ucapkan salam, ya Nabi salam alaika. Seolah tadi di hadapan kubah Sidina ya Pak mau ucap salam, Sidin menjawab salam kita. Rami ya Pak, senang hati. Kada ada lagi apa kebahagiaan yang dicari selain itu. Ujar Habib Ali, aku jadi minta kepada Allah hendak masuk surga tuh bukan menginginkan makanannya, bukan menginginkan apa istana-istana di dalam surga, kadang menginginkan berkumpul lawan bidadari-bidadari surga, aku minta kepada Allah masuk surga karena kekasihku ada di situ. Itu ya Pak, aku minta Habib Ali kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam surga karena kekasihku ada di situ. Nabi Muhammad ada di situ. Jadinya Nabi Muhammad ada di surga, kada bakal aku minta masuk surga. Ya, cuman ada Nabi di situ, ada kekasih hatiku, lalu aku minta masuk surga. Padahal kada ada aku beribadah ya ikhlas, kada ada berharap apa-apa, sebujur-bujur mengabdi kepada Allah. Jadi minta masuk surga karena ada Nabi di situ. Kada ada kebahagiaan yang paling tinggi, harta, jabatan, dunia macam-macam itu kalah kebahagiaan itu dibanding dengan pertemuan dengan Rasulullah ya Pak. Nah, kita apa tujuan hidup ini ada ya Pak? Tidak ada tujuan hidup ini selain apa? Bisa bertemu Rasulullah, bisa memandang wajah Rasulullah, bisa berkumpul dengan Rasulullah. Yang lain itu Pak kecil aja itu ya Pak, kecil aja. Urusan duit itu urusan kecil aja. Urusan harta, kebahagiaan yang menipu, kebahagiaan yang sementara. Yang ianya tuh kebahagiaan ketika kita kawal bermesraan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada maulid, kita hadir ya Pak, membaca majelis maulid kita hadir, kita umpat, kita hadirkan hati kita bujur-bujur sedang semajlis lawan Nabi Muhammad. Hati kita sedang bermesraan lawan Nabi Muhammad. Cuman kadang kita nih di hati kita kurang masih cinta lawan Nabi itu kurang ya Pak. Kurang masih kita berpadah benar ini ilat aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, aku cinta Nabi di lidah aja. Buktinya apa? Mendengar kisah Nabi kadang kita kada perhatian. Orang cinta lawan seseorang itu perhatian ya Pak. Ketika dikisahkan kekasihnya apa? Perhatiannya. Kita mendengar kisah Nabi kadang kada peduli. Amun kita bujur cinta lawan Nabi, ya kan kurang yang ngaran cinta ya Pak, cinta ya Pak yang ngaran cinta. Sedikit aja mendengar namanya langsung timbul semangat di dalam dirinya, itu ngaran cinta. Kita di bepada aja aku cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Bepada tuh seberataan orang bisa ya kan, seberataan muntung kau aja mengatakan cinta lawan Nabi. Cuman buktinya mana ya Pak, bukti kita cinta lawan Nabi itu mana? Nah, orang bersalawat ya Nabi salam alaika, kata ada di hati kita bangkit semangat. Ini sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Ada. Ayo, hati kita ini adakah kada cinta lawan Nabi? Ya kan kita takuni surang diri kita. Jangan-jangan cintaku ini dusta aja. Ya kan jangan-jangan cintaku ini palsu aja. Jangan-jangan dunia lebih aku cintai dari Nabi Muhammad. Jangan-jangan aku lebih cinta harta dari Nabi Muhammad. Maka aku hendak syafaat Nabi. Maka berkata, ya Rasulullah beri ulun syafaat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi mana buktinya mana? Buktinya mana? Ya kan buktinya itu yang ianya buktinya lawan Nabi Muhammad. Burung itu binatang. Ya kan binatang. Tapi ketika nama Muhammad ditulis di dahinya, bertahun-tahun kada makan, kada minum. Kenapa? Merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Pohon kurma, unggur kurma. Unggur biji di Masjid Nabawi itu ada kurma itu kayak ya batang niora itu ditapak ada unggurnya.
Jadi Nabi bila mau khutbah berdiri di atas punggurnya itu. Nah, punggur kurma berdiri. Nabi situ bila mau khutbah Jumat atau mau khutbah hari raya berdiri di punggur itu. Nah, ketika ada seseorang perempuan menawarkan, ya Rasulullah, anak ulun bisa betutukang. Hakun Nabiyan, anak ulun mengulahkan mimbar. Diulahkan mimbar. Ayo aja Nabi ulahkan mimbar. Akhirnya Nabi kada lagi mengkhutbah di atas punggur kurma. Jadi Nabi mengkhutbah di atas mimbar yang hanyar tadi. Ketika itu terdengar suara tangisan, kayak kekanak yang sedang menangis, kayak kehilangan umat. Terdengar seluruh masjid Nabawi itu mendengar. Cuma kada tahu dari mana ini tangisan. Lalu Nabi turun dari mimbarnya, Nabi memeluk punggur kurma tadi. Rupanya suara tangisan itu dari punggur kurma tadi. Ketika Nabi peluk, hanya inya ampih menangis. Kenapa inya menangis? Karena dulu ujarnya Rasulullah selalu berada di atasnya. Tubuh Rasulullah bersentuhan dengan dirinya. Tetapi ketika ada mimbar ini, inya kada bisa lagi bermesraan dengan Rasulullah. Tubuh kada bisa lagi berdekat-dekatan dengan Rasulullah. Menangis. Ya nang sampai ujar Nabi, kempilih wahai punggur kurma. Nabi pandiri, iya Pak, engkau bilang, apakah engkau aku doakan hidup kembali di sini, atau engkau tetap dalam keadaan seperti ini, tetapi engkau menjadi tumbuhan karena di surga yang dimakan buahnya oleh kekasih-kekasih Allah. Lalu punggur kurma tadi memilih untuk menjadi tumbuhan karena di surga. Nah, ujar Nabi-nya telah memilih yang kekal. Akhirnya punggur tadi dirabahkan, ditampung, dikubur. Lalu Imam Hasanul Basri setiap sidin membaca hadis ini, membaca riwayat ini, sidin menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Sidin punggur kurma yang ada berisi hati, punggur kurma yang tidak mempunyai pikiran, hanya menangis ketika dijauhkan dari Rasulullah. Sementara kita umat Nabi Muhammad yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad, yang selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad, kadang pernah menangis merindukan Nabi Muhammad. Padahal kita ini umat yang dirindukan Nabi. Ujar Nabi, aku rindu lawan saudara-saudaraku. Dia sahabat, bukankah kami ini saudaramu? Ujar Nabi, engkau adalah sahabatku. Saudaraku itu ialah orang yang lahir sesudah aku, kada pernah memandang wajahku, kada pernah bertemu dengan aku, tetapi ia beriman lawan aku. Itulah saudara-saudaraku. Ujar Nabi, aku merindukannya. Kita merupakan umat yang dirindukan Nabi. Tapi adakah pernah kita menangis karena merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad? Di mana kita? Hati kita, ya kan, adakah cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mendengar nama Muhammad ada di hati itu biasa aja. Orang misalnya cinta lawan si Fatimah, dengar ngaran Fatimah, atau tahu itu ada Fatimah datang, sibuk, ya kan, masih sibuk bersiap berpingking macam-macam bercermin. Di orang ada Fatimah hendak datang bercermin macam-macam. Ini cinta lawan Fatimah tadi. Ini kita mengaku cinta lawan Nabi Muhammad, ya Pak. Ketika nama Nabi dikumandangkan, ketika sirah Nabi dibacakan, perjalanan Nabi dibacakan, ya kan, ketika maulidnya dikumandangkan, ketika orang marhaban mengucapkan marhaban, mahalul qiyam mengucapkan ya Nabi salam alaika, hati kita biasa aja, ya kan, biasa aja. Nah, itu yang jadi pertanyaan, apakah aku ini bujur-bujur mencintai Nabi atau hanya palsu? Apakah aku ini bujur-bujur merindukan Nabi atau hanya diuntung aja? Apakah bujur Nabi lebih aku cintai daripada keluarga, daripada harta benda, atau hanya omong kosong aja? Nah, ya kan? Itu perlu benar kita,
Ya karena pikirkan desuah kita nih ya karena desuah menangis karena merindukan Nabi. Desuah menangis mata nih kada desuah bermimpi Nabi. Umur sudah berapa tapi belum desuah bermimpi Nabi. Adakah kita menyesal? Adakah timbul penyesalan ya Allah? Ulun umur sudah sekian desuah belum melihat Nabi. Adakah timbul model menyesal? Rasa hadap kayak itu, rasa kepingin benar melihat Nabi itu, iya kan? Ada. Tapi urusan dunia ketinggalan, Pak. Kita menyesal. Ini orang Nabi, kada sudah melihat Nabi, kada sudah memimpin Nabi, umur sudah sekian. Kadang kita peduli amat modelnya. Amat hanya kada peduli. Apa itu? Iya kan modelnya kan? Peduli amat modelnya. Kadang-kadang hendak berusaha kayak apa caranya supaya aku memimpin Nabi, kayak apa caranya supaya aku dikawal melihat Nabi, kayak apa supaya kalau aku dikuburi dapat syafaat Nabi. Nabi kada suah datang ke dalam mimpiku ini apa nih? Ada salah apa lawan aku nih? Aku ini diakui kata umat Nabi. Aku ancaknya mengucap salawat lawan Nabi, mengamalkan ini, kok Nabi kada datang ke dalam tidurku? Ada yang salah kan lawan aku? Kada diakui kah aku ini umat Nabi? Ini timbul pertanyaan. Apakah cintaku ini bujur lawan Nabi? Maka Nabi mengucap siapa yang mencintai apa? Almarhum ma'aman, orang yang mencintai akan dikumpul dengan yang dicintainya. Kenapa kok aku belum terkumpul lawan Nabi? Ada salah apa lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya kan? Ini yang perlu. Lalu kita mau usahakan kayak apa supaya meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Berdoa lawan Allah, ya Allah, tambahkan kecintaan di hatiku kepada Nabi Muhammad. Berikan kerinduan yang besar kepada Nabi Muhammad. Berikan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Kita hendak bertemu Nabi, hendak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang penting ya kan? Penting benar di hati kita, di hati anak kita, menghadirkan cinta lawan Nabi ini, ya Pak, cinta lawan Nabi Muhammad. Itu je Nabi ya Pak. Jadi siapa yang mengucap salam, siapa yang bersalawat kepada puja Nabi, aku menjawab salamnya. Wa hadza min jumlati rahmatillahi bihil ibadah, dan ini termasuk jumlah rahmat Allah yang Allah menyayangi dengannya akan hambanya. Indama ja'ala jazaa'a man yusalli alaihi min ummatihi sallallahu alaihi. Setiap kali Allah menjadikan balasan orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad daripada umat-umatnya, salawat Allah atasnya. Artinya ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah balas dengan salawatnya. Nah maksud salawat Allah di sini rahmat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam bil hadis sahih, sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang sahih, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat atasku sekali, ujar Nabi, kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hadirkan bujur-bujur salawat itu, kita resapi. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad, berilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad. Bujur kita bangun malam atau siang, ya Allah, ulun menghadap ini bukan untuk diri ulun. Ulun menghadap bukan hendak meminta sembuh dari penyakit. Walaupun ulun ada penyakit, tapi ulun menghadap bukan untuk apa? Minta sembuh dari penyakit. Ulun menghadapian bukan hendak minta sugih. Ulun menghadapian bukan hendak panjang umur. Ulun menghadapian bukan karena pribadi ulun, tapi ulun menghadapian apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berilah rahmat atas kekasih hati kami Nabi Muhammad. Ulun datang bukan untuk diri ulun datang bukan untuk keluarga ulun, tapi ulun menghadap kepian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas penghulu kami Nabi Muhammad. Datang untuk Nabi Muhammad. Nah inilah nampak kecintaan yang tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersalawat dengan ketulusan semacam itu, Allah akan memberi 10 rahmat kepada kita. Padahal seandainya kada usah diubah Tuhan, kita tidak apa-apa.
Ya kan, bersolawat lawan Nabi nih, mun kita dari hati yang cinta lawan Nabi, kada diupah gin kada apa-apa. Salawat ini bentuk cinta lawan Nabi Muhammad. Seandainya tuh kada diupah, ini diupah pulang. Untungnya diupah pulang. Padahal kada diupah gin memuji Nabi itu kada apa-apa, ya wajar memuji Nabi. Iya kan? Kada diupah gin mengadakan maulid Nabi itu ya wajar. Kita merayakan maulid Nabi biar kada diupah ada apa-apa, biar kada pahala ada apa-apa, bahasanya tak, ya kan? Wajar ini untuk orang yang dicintai, wajar memuji, wajar memberi sholawat, wajar semuaan mengorbankan segala sesuatu, wajar. Ternyata diupah Tuhan pulang, diberi Tuhan pulang pahala, untungnya. Ya kan? Untung benar diberi Tuhan pulang pahala, maka pahalanya luar biasa banyaknya. Satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah membalas dengan 10 rahmat. Wassalatu ya rahmat, dan salawat Allah itu yaitu rahmat. Farahimallahu bihi ibtida'an bil khalqi, maka Allah menyayangi kita mula-mula pada menciptakan kita, wantihaan dan berterusan bistimrariyati judihi wa imdadihi, dengan berterus-terusan pemurahnya dan pertolongannya. Wassalatullah ala man yusalli alaihi min ummati, dan termasuk rahmat Allah yaitu Allah memberikan salawat, artinya rahmatnya atas orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad nadabana Allah subhanahu ilal farahi birahmatih, Allah telah memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk bergembira dengan rahmat Allah. Apakala Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, ujar Allah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan yang demikian itu hendaklah kalian bergembira. Allah menyuruh kita bergembira dengan rahmat Allah. Allah menyuruh kita bergembira dengan karunia Allah. Fa idza kana sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhar rahmatil ilahiyah, maka jikalau adalah Nabi Muhammad itu merupakan mazhar, kenyataan daripada rahmat Allah, ta'ayyana alaina al-farahu bihi, maka wajiblah bagi kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Wa yakunu dzalika, dan adalah kegembiraan dengan Nabi itu bimadihi, dengan memujinya. Ketika kita gembira dengan Nabi, memuji Nabi, ini bentuk kegembiraan kita lawan Nabi Muhammad. Wa qiraati siratihi, membaca sirahnya, membaca perjalanan hidupnya. Wal ihtifal bi maulidihi, nah ini yang kita bahas. Wal ihtifal, merayakan. Ihtifal itu merayakan, memeriahkan, bi maulidihi, dengan maulidnya. Iqtidaan bihi, karena mengikut dengan perbuatan Nabi. Nabi merayakan maulidnya, Nabi memperingati hari kelahirannya. Bidzalika kullihi, pada yang demikian itu seluruhnya. Faqad sabata fi sahih Muslim, sungguh telah sabit di dalam kitab Sahih Muslim, annahu kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal isnin, Nabi puasa hari Senin. Wa su'ila an saumihi, lalu Nabi ditanya kenapa dia puasa hari Senin. Faqala, ujar Nabi, hadza yaum wulidtu bihi, hari ini aku dilahirkan. Artinya hari Senin ini hari kelahiranku, lalu aku puasa. Wa bihi unzila alayya al-Qur'an, dan pada hari Senin itu diturunkan atasku Al-Qur'an. Fala mani'a, maka kada ada larangan min ittikhadhi yaumi maulidihi yauma ibadah, menjadikan hari kelahirannya sebagai hari ibadah. Kada ada larangan, bukan bid'ah, bukan perkara yang sesat, bukan perkara yang hanyar, karena Rasulullah sendiri merayakan maulidnya dengan berpuasa setiap hari Senin, sabar minggu lagi. Iya Pak. Syukran lillahi ta'ala, karena bersyukur kepada Allah, waqtidaan bi ashabihi, dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi, alladzina kanu yu'allimuna abna'ahum maghaziya Rasulillah, yang mana sahabat Nabi itu mengajari anak-anak cucu-cucu mereka peperangan Rasulullah.
sejarah hidup Rasulullah, kama yu'allimunahum as-surah minal Quran, sebagaimana mereka mengajarkan surah daripada Al-Quran. Jadi para sahabat itu mengajarkan tentang Nabi sebagaimana mereka mengajari Al-Quran. Makanya ujar guru kami ya Pak Guru Munawar di sini, sesudah kita belajar fardu ain, iya Pak, tauhid, fikih, tasawuf, apalagi yang dipelajari? Sirah Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad. Itu yang wajib kita ketahui, itu yang wajib kita pelajari. Kayak apa jasa Nabi lawan kita, supaya timbul kecintaan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Amal kita lihat bagaimana kecintaan sahabat-sahabat Nabi, kecintaan para tabi'in kepada Nabi Muhammad, itu luar biasa. Bahkan diceritakan Qais Al-Qarni itu dengan mahabbah, dengan cintanya yang penuh kepada Nabi Muhammad, azan di Madinah Hawa mendengar, padahal sedang di Yaman. Hawa mendengar azan di Madinah. Kenapa? Cintanya yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal sanggup berjalan untuk berziarah ke Makkah. Rasulullah kada peduli lapar, kada peduli haus, kada peduli tantangan supaya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi perjuangan sahabat untuk Rasulullah, semua membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad. Coba pikirkan, ketika Nabi diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat yang lain sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Beradaan sahabat itu umpat. Padahal mau dipikir-pikir pindah dari Mekah ke Madinah kada tahu belum apa di sana, gawian apa di sana. Di Makkah seorang ada harta, di Makkah seorang ada keluarga, di sana berdiam di mana, bergawi apa, kada tahu belum. Tetapi demi untuk selalu besarkan Nabi Muhammad, hakun aja. Bahkan ada sahabat yang diancam oleh orang kafir, nah ikam amun hendak umpat Muhammad, oke, ikam pilih tinggal di Mekah, tapi harta keluarga lain semuanya selamat. Artinya kami beri aja. Bila ikam pindah ke Madinah umpat Muhammad, harta kada boleh dibawa, rumah semua pokoknya kada boleh dibawa harta, cukup bawa sahalai baju. Apa ujar sahabat ini? Aku lebih memilih bersama dengan Rasulullah, mendengar perkataan Rasulullah, selalu memandang wajah Rasulullah daripada harta ini semuanya. Sanggup ditinggalkan. Yang penting kawah mata ini saban hari memandang Nabi Muhammad. Ini kecintaannya. Bahkan Nabi itu kada pernah beludah, ludah Nabi itu kada pernah sampai ke tanah. Kenapa? Sahabat Nabi sudah berebut menanai. Itu kan bentuk cinta lawan Nabi Muhammad. Bahkan ada sahabat Nabi ketika Nabi berbekam, dia Nabi darah kulit tolong buangkan. Ketiganya membuang, lawas kada kulit-kulit. Pas kulit, dia Nabi sudah keikam buang. Sudah keikam buang. Ulun gawi ya Rasulullah. Sudah keikam buang dia Nabi. Ulun sudah menggawi ya Rasulullah. Cuman Nabi curiga di sini ada model darah. Rupanya darah bekam Nabi tadi diminumnya. Lalu apa ujar Nabi? Haram hukumnya tubuh yang ada darahku di dalam tubuhnya disentuh api neraka. Bukan karena meminum darahnya kada, tapi karena cintanya lawan Nabi Muhammad. Sayangnya ini ampun Nabi, ini darah Nabi, sayangnya dibuang, baik meminum, sayangnya dibuang. Bahkan ada sahabiah yang meminum kamihnya Nabi Muhammad. Saking cintanya lawan Nabi Muhammad SAW. Sayangnya ini diminum. Liur Nabi kada pernah liur Nabi itu gugur ke tanah, nah sudah bertanayan. Sayangnya kada pernah air wudhu Nabi itu bila Nabi berwudhu itu sudah berkeliling sahabat berdesak-desakan berebut karena percikan air wudhunya Nabi Muhammad. Ini bentuk cinta lawan Nabi Muhammad. Padahal itu orang-orang pintar, orang-orang hebat sanggup melakukan hal yang seolah-olah gila, hal yang seolah-olah dilakukan oleh orang mabuk. Kenapa? Karena besarnya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mudah-mudahan kita kawan diberi cinta yang semacam itu lawan Nabi Muhammad. Banyak lagi ya kan kisah-kisah sahabat itu yang membuktikan bagaimana besarnya cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat bulan Maulid, berkat hari ini 12 Rabiul Awal, Allah tambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allah senangkan hati kita memuji Nabi Muhammad. Allah senangkan hati kita untuk selalu mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling kita harapkan, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya di dalam mimpi kita. Dan mudah-mudahan kaina di kubur yang pertama menyambut mayit kita adalah Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan kaina di akhirat, di padang mahsyar, ketika orang sibuk kepanasan, sibuk kesempitan, Nabi Muhammad mengambil tangan kita. Mudah-mudahan ketika kita menyeberang Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad yang membimbing kita. Mudah-mudahan karena kita sampai ke Telaga Kausar Nabi Muhammad, untuk minum di Telaga Kausar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah yang mengambilkan cawannya dengan tangannya yang mulia, menyuruh kepada kita untuk meminumnya. Dan mudah-mudahan yang paling kita harapkan, selalu kita bersama dengan Nabi kaina di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diluaskan rezeki kita yang halal, ditolong kita untuk menegakkan agama Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan berziarah ke makam Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma astur ayyubana wa ayyubal mu'allimina anna wa la tadhhab barakati ulumihim anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta halam, minta redha. Kemudian untuk para jemaah ada jamuan sedikit lah, jadi minta batahan. Kemudian malamnya mau ada kumpat ke barit 2, silakan juga. Dan kekanakan yang ada ngaran Muhammad awalnya lah, kena ada gila, kena ada hadiah. Jadi kekanakan yang ngaran awalnya Muhammad, kena ada gila.